Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya sehat, semoga tetap semangat. Pagi ini senang sekali bisa bertemu dengan kalian, bisa berjumpa dengan kalian dalam pelajaran PPKN. Untuk di bab 2 ini nanti anak-anak, kita akan belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi anak-anak yang sudah mempunyai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bisa dipersiapkan, bisa dilihat, kita belajar bersama-sama. Oke anak-anakku, tetap semangat. Di kelas 9 ini meskipun kita belum bisa belajar secara tatap muka langsung, akan tetapi dengan video pembelajaran kita kali ini, semoga anak-anak tetap bisa mengikuti dengan baik, tetap bisa belajar dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan harapan kita semuanya, kita diberikan kelancaran, kesuksesan sampai nanti kelas 9 kita lulus semuanya bersama-sama. Oke anak-anakku, bisa dibuka pembukaan Undang-Undang Dasarnya. Kita mulai bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah isi alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia anak-anak. Yang pertama adalah memuat dasar dan motivasi pernyataan kemerdekaan Indonesia. Ini pada alinea yang pertama. Kemudian pada alinea yang kedua anak-anak, isi pembukaan Undang-Undang Dasar adalah memuat cita-cita bangsa Indonesia. Pada alinea yang ketiga anak-anak, apa isi alinea ketiga? Yaitu memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan alinea yang keempat adalah paling banyak ini isinya anak-anak, memuat tentang tujuan nasional Indonesia, penyusunan negara hukum, bentuk negara, negara berkedaulatan rakyat, dan 5 dasar negara Indonesia. Mari kita kupas anak-anak. Jadi yang pertama dari isi alinea tadi kita kupas. Untuk yang keempat adalah tujuan nasional negara Indonesia. Jadi pada alinea yang keempat kita kupas, apakah tujuan negara nasional Indonesia? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Seperti yang kita dengarkan setiap kali kita upacara di alinea yang keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini mencerdaskan kehidupan bangsa yang melalui pendidikan, melalui sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Kemudian yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia. Di sini kita harus menjaga keamanan wilayah, terutama yang kita lakukan adalah di sekitar wilayah kita. Itu adalah tujuan negara Indonesia anak-anak yang tercantum dalam bentuk negara Indonesia anak-anak. Yang kedua, bentuk negara Indonesia adalah, kita lihat bentuk negara Indonesia, bisa kita baca bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Ada beberapa bentuk negara selain kesatuan, yaitu ada serikat anak-anak, tetapi yang dipakai negara Indonesia adalah yang kesatuan. Selain itu kita juga ada bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bentuk pemerintahan republik dipimpin oleh presiden. Selain republik ada bentuk serikat. Berikutnya ada anak-anak adalah jenis kedaulatan. Apa saja jenis kedaulatan yang dipakai bangsa Indonesia? Jenis kedaulatan yang dipakai bangsa Indonesia adalah kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat itu apa? Kedaulatan rakyat adalah
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sedangkan kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan hukum. Selain itu masih ada lagi kedaulatan raja, kedaulatan negara, dan kedaulatan Tuhan. Baik, untuk berikutnya anak-anak, kita akan membahas yang selanjutnya tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran yang ketiga adalah, anak-anak bisa dicatat ya. Pokok pikiran yang ketiga, negara berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Sedangkan pokok pikiran yang keempat atau pokok pikiran yang terakhir, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Demikian tadi anak-anak penjelasan dari Bu Rurin. Jangan lupa tetap semangat dan dicatat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.